Fans menjadi terkesan dengan skala tur dunia solo pertama Suga. Baru sehari yang lalu, Suga mengumumkan kota-kota untuk tur dunia solo mereka. Menurut pengumuman yang dibuat pada 14 Februari, Suga akan mengunjungi berbagai kota besar termasuk Los Angeles, Bangkok, Singapura, dan Seoul. Bersama dengan kota-kotanya, Suga juga mengungkapkan tempat di mana konser solonya akan berlangsung. Segera setelah venue diumumkan, penggemar dengan cepat mencari detail venue dan terkesan dengan skalanya. UBS Arena 26 hingga 27 April 2 penampilan dengan 17.500 kursi. Prudential Center 29 April 1 penampilan 19.500 kursi. KII Forum 10-11 Mei 14 Mei 3 penampilan 17.505 kursi. Oakland Arena 16 hingga 17 Mei 2 pertunjukan 19.596 kursi. Netizen Korea bersemangat dan mengatakan, "Wow, ini sangat mengesankan. Kurasa dia bisa mendapatkan ruang yang lebih besar. Wow, let's go Yonggi." Yang lain mengatakan, "Aku sangat iri, dia harus memperluas tempat, dia bisa menjadi lebih besar." Yang lain mengatakan, "Tapi tempat di Seoul sangat kecil, ini benar-benar gila." Di sisi lain, ARMY tertawa melihat reaksi langsung Suga terhadap pengumuman tur dunianya sendiri. Baru-baru ini Suga menjadi anggota BTS pertama yang mengumumkan tur dunia solo. Sejauh ini, ia telah mengumumkan tanggal tur di Amerika Serikat dan sebagian Asia termasuk Korea dan Jepang. Tapi bagian unik dari pengumuman tur Suga adalah bahwa informasi itu dirilis pada saat yang paling tidak mencurigakan, saat dia melakukan streaming langsung. Selama siaran langsung, dia membahas semuanya mulai dari hari Valentine hingga kebiasaannya baru-baru ini, dan bahkan tidak memberi petunjuk kepada penggemar tentang pengumuman yang akan datang. Saat tengah malam, dia dengan semangat memeriksa untuk melihat apakah pengumuman itu dirilis. Ketika dia menyadari itu diposting, dia tidak bisa menahan perayaannya. "Pemberitahuan naik semua orang, mari kita semua bersorak untuk hari itu," kata Suga. Dengan gaya khas Suga, dia dengan tenang menyaksikan obrolan Weverse meledak dengan pesan-pesan heboh dari ARMY. Terus menjadi misterius, dia tidak menjelaskan banyak tentang tur dan membiarkan pengumuman itu berbicara sendiri. Dia berjanji untuk segera bertemu semua orang secara offline di kotamu, dan karena sudah lewat tengah malam memutuskan untuk segera mengakhiri live. ARMY seharusnya tahu untuk selalu mengharapkan hal yang tidak terduga ketika berhubungan dengan Suga. Dan inilah alasan asli Suga memulai Suchwita sangat berbeda dari sekarang. Suga BTS baru-baru ini memulai acara minum YouTube-nya Suchwita, di mana ia menghadirkan berbagai tamu dan berbincang mendalam tentang minuman pilihan mereka. Dari anggota BTS seperti RM hingga idola ikonik lainnya seperti Taeyang Big Bang, Suga telah menerima banyak tamu. Meskipun hanya beberapa episode, tapi dia baru-baru ini mengungkapkan ini bukan bagaimana pertunjukan itu awalnya direncanakan. Dia memberitahu penggemar tentang proses pembuatan film dan bagaimana itu menjadi lebih intens dari yang dia rencanakan semula. Suga mengatakan, "Aku bekerja sangat keras untuk syuting Suchwita. Aku memulainya dengan sangat ringan, tapi aku lebih tulus tentang itu daripada yang aku kira," kata Suga. Dengan banyak hal untuk difilmkan, sepertinya jadwal acaranya sudah penuh dipesan. Ketika seorang penggemar bertanya apakah dia bersenang-senang di lokasi syuting, dia mengungkapkan bahwa dia tidak tahu itu akan berubah menjadi seperti sekarang. Rencana awal untuk pertunjukan ini sangat berbeda, dibuat untuk menyoroti rilisan solo setiap anggota BTS. Ini akan membantu memberi mereka lebih banyak konten baru, Suga mengatakan. Awalnya para member itu dibuat untuk memberikan media baru kepada para member saat mereka comeback, kata Suga. Jelas itu benar-benar melenceng dari tujuan semula. Dengan hanya satu anggota BTS sejauh ini, dia punya beragam koleksi selebriti dan idola lainnya. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan untuk pertunjukan ini. Suga juga berterus terang tentang apa yang sebenarnya dipikirkan selama peragaan busana. Suga baru-baru ini bergabung dengan duta merek untuk Valentino dan melakukan debut besarnya di Paris Fashion Week. Mereka dikenal sebagai Diva, yang merupakan singkatan dari Different Value. Menurut Direktur Kreatif Pier Paolo Picciolo, Suga adalah perwakilan ideal merek itu. Dia adalah seniman multisegi, seorang penerjemah yang menggunakan bakat dan karyanya untuk mengekspresikan dirinya dengan energi dan keaslian. Dia memamerkan visualnya yang indah yang membuat ARMY terpana dan bahkan punya banyak cerita lucu. Baru-baru ini dia membahas bagaimana rasanya menghadiri peragaan busana pertamanya. Seperti banyak orang yang menonton untuk pertama kalinya, dia kaget betapa singkatnya acara itu. Dia dikelilingi oleh selebritis seperti Sam Smith dan Charlie XCX. Dia mengakui dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi itu tetap menyenangkan. Suga berbagi bahwa seluruh pengalaman itu baru baginya. Suga mengatakan,
Aku tidak suka tipe orang yang selalu melakukan ini. Kepalanya berputar saat dia melihat setiap model yang lewat di atas catwalk. Beruntung bagi Suga, hanya itu yang kamu butuhkan untuk menjadi tamu yang baik di peragaan busana. Yang kedua, Jimin dan Jeho berikan donasi besar-besaran untuk anak-anak yang terdampak gempa Turki dan Suriah. Pada 15 Februari, UNICEF Korea mengumumkan bahwa Jimin dan Jeho masing-masing mendonasikan 100 juta won atau 1,18 miliar rupiah kepada anak-anak yang terkena dampak gempa bumi di Turki dan Suriah. Ini bukan pertama kalinya anggota BTS beramal menyumbang ke beberapa penyebab di seluruh dunia sejak 2018. Chip dikenal sebagai malaikat donasi yang mengambil tindakan ketika bencana terjadi di Korea atau di bagian lain dunia. Jimin juga punya catatan untuk terus mendukung yang kurang mampu dengan menyumbangkan dana ke organisasi lokal dan global yang membutuhkan. Jeho menyatakan, "Ku harap ini dapat memberikan bantuan dan harapan kepada anak-anak yang menderita akibat gempa yang tiba-tiba." Dan Jimin berkata, "Ku harap ini dapat membantu anak-anak yang terkena dampak gempa." Sekretaris Jenderal UNICEF Korea Lee Ki-chol pernah berterima kasih pada anggota BTS atas pengaruh mereka ke dunia. Ia mengutip perkataan seorang diplomat senior yang pernah mengatakan, Korea Selatan telah membuat 2 prestasi besar dalam 60 terakhir. Yang pertama adalah pembangunan demokrasi dan ekonominya, yang kedua adalah memproduksi BTS. Dengan pesan Love Myself sebagai bagian dari kampanye Love Myself dengan UNICEF, BTS terus menyebarkan cinta, harapan, dan pengaruh positif ke dunia. Yang ketiga, detail mengharukan dalam video Jin untuk ARMY saat di militer. Saat bertugas di militer, Jin BTS merilis konten bulanan yang dia persiapkan sebelum pendaftarannya, sehingga ARMY masih dapat melihatnya tiap bulan. Kali ini Jin telah menyiapkan konsep hari Valentine langsung dengan makaron yang lezat. Jin menggunakan frosting coklat untuk menulis pesan khusus hanya untuk ARMY. Tentu saja dia harus memulai dengan ARMY. Kemudian, dari semua pesan yang dia pikirkan untuk dipilih, yang paling cocok adalah "Aku mencintaimu." Sepertinya itu adalah takdir.